Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, bersilaturahim dalam kegiatan aktivitas yang seperti biasa di hari Kamis di Kedai Kopi selalu hadir berdiskusi, berdialektika yang dikemas dengan ngobrol inspiratif kemisan. Setelah Kamis kemarin libur sejenak dan Kamis ini kita mencoba mulai lagi, dan ini ngopi kemisan yang ke-79. Pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di Kedai Kopi, siang hari ini kita ingin ngobrol sampai soal alam, soal lingkungan. Beberapa kali sebenarnya kita sudah sering ngobrolin soal kelestarian alam dan kelestarian lingkungan dan alam ini, tapi seringkali kita karena mungkin banyaknya masalah soal alam, kita juga tidak bosan berdiskusi soal alam ini, soal lingkungan. Ya, kebetulan tanggal 10 kemarin adalah Hari Konservasi Alam Dunia yang digagas pemerintah Indonesia sama pemerintah SBY dan ini tepat tanggal 11. Tadi karena tidak ada peringatan Hari Konservasi Alam lah gitu. Paling tidak kita mengingatkan kembali apa yang perlu kita lakukan bersama-sama melihat alam ini dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Perlu saya sampaikan, alhamdulillah beberapa pemantik atau narasumber sudah hadir. Ada Pak Mukhtar, alhamdulillah dengan kesibukannya setiap saat di Ngopi Kemisan selalu bisa memberikan waktu untuk bisa berdiskusi di Ngopi Kemisan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mukhtar sudah hadir di Kedai Kopi. Yang kedua ada dari Reksa Dunia Aktivis Lingkungan yang Mas Dodi, terima kasih juga sudah mau hadir di Kedai Kopi. Karena tidak kita ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi tidak hanya di wilayah Kubu atau mungkin juga di wilayah lautan yang teman-teman ini pasti mengalami beberapa hal atau merasa prihatin dengan kondisi alam ini, dan mungkin juga bisa tersampaikan apa yang pernah dilakukan dan yang perlu dilakukan oleh masyarakat termasuk pemerintah. Siang ini Mas Haji Mumin juga tadi sudah masih bilang siap sampai sudah komunikasi dengan Pak Mukhtar. Padahal kita juga ngomong santai dan mudah-mudahan di tengah diskusi hadir, dan ini ada izin dari Mas Obek. Tadi baru kabari katanya tantenya meninggal di rumah sakit Cirebon, dia harus menjemputnya, makanya akhirnya tidak bisa hadir. Karena ini waktu juga sudah cukup sore, mau jam 3, mungkin kita mulai saja, dan seperti biasa kita akan dibantu oleh Mas Samsul Falah, selain dosen dan juga aktivis alam, aktivis lingkungan, dan dibantu oleh Kos Ki Sengkek Soeharno Dana Kebangsaan. Tunggu Mas Samsul dan Ki Sengkek sambil menunggu teman-teman Agasi mungkin atau yang lainnya, kita mulai saja ngobrolin soal menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Silakan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siang hari ini tetap semangat Pak Muhtar itu selalu semangat Mas. Apalagi bicara masalah lingkungan hidup harus semangat siapapun dan apapun profesi begitu ya Mas Hasan. Ya bukan ada solusi Betul nih bukan mana Mas, harus ada solusinya gitu. Mulai harus aku gitu terus dari. Lebih nggak sih Ki, kalau kita sebut kabupaten Tegal sebagai kabupaten yang darurat lingkungan, berlebihan nggak? Kalau melihat suku katanya tidak berlebihan. Kalau lihat trail di lapangannya malah lebih berlebihan lagi gitu. Malah lebih darurat lagi. Iya. Iya. Ya itulah yang terjadi. Iya. Tapi ya kita pengen bahas bagaimana lapangan dan sebetulnya harus seperti apa. Nah. Harapan masyarakat, strategi yang harus dibangun, solusi. Perlu disandarkan di lambangan nih. Kita mau nanya tahu. Wong sing anggaran orang peduli lah tahu. Bahwa konservasi itu harus dilakukan, Pak. Iya, konservasi harus dilakukan dan yang jelas sebetulnya kita mau ngumpulin balung pisang itu. Iya. Itu ada orang yang peduli dan ada pemerintah yang juga peduli. Kita mau nyatuin referensinya disaudari. Siapapun orangnya, siapapun Iya. profesinya ketika bicara dengan lingkungan hidup, kita bicara dengan alam sekitar ya harus Iya. kita ajak bersama untuk ikut Betul, terlibat. karena ini nasib kita, Nah. nasib siapa-siapa. Bahkan bukan nasib kita saja, dari anak cucu kita yang Anak cucu kita. Ini sebuah peradaban. Saya itu terpikir begini Mas Am. Ya. Misalkan ya, Ya. sejak kecil saya main petak umpet di sebuah bukit, Iya. di sebuah bukit, main petak umpet, main apa sudah bikin sebuah bukit sampai gedenya beremaja Ya. di situ. Ya. Dan tiba-tiba saya pulang dari Jakarta misalnya, Iya. loh bukitnya sudah tidak ada. Ini kan sebuah hilangnya sebuah peradaban. Hilangnya peradaban. Bukan hanya sebuah alam dan sebuah peradaban. Iya. Kadang-kadang kita juga misalnya mahasiswa, Nah. jadi visita alam, Nah. ya kan, pergi ke gunung lewat hutan-hutan. Iya. Hutan-hutan ada kita pabrik misalnya begitu kan, aduh menesu. Kalau sekarang bukan pabrik, Siapa? villa Mas. Gila. Konservasi yang bagaimana yang perlu kita tanyakan. Ya, kita kedatangan tamunya luar biasa. Pak Muhtar dulu. Pak Muhtar dari Dinas BU Hidup ini kepala dinas yang luar biasa, selalu memberikan waktu dan tempat. Hatinya untuk ngomong gitu. Tepuk tangan buat Pak Muhtar. Wah, tidak ada habisnya nama Pak. Bukan berarti kemudian beliau nggak ada kerjaan di karena kepedulian beliau ketemu dengan kita pengen cari solusi bareng-bareng. Bukan berarti pengangguran ya. Bukan berarti kemudian kita kerjaan. dan itu pola manajemen yang bagus. Kadang-kadang anak kepala dinas itu bermain ya Pak. Iya. Itu dua Mas, dua jawaban. Ya. Bisa karena sibuk Ya. atau karena ketakutan dengan Aku yang Mas jadi lah. yang berikutnya dari Rekso Bumi. Mas siapa ya? Mas Dodi. Mas Dodi. Tepuk tangan untuk Mas Dodi. Top. Mas Dodi. Saya mudah-mudahan kamu kan belum ketemu Pak Dodi atau sudah Pak. Kalau belum kita sesuai dengan target menemukan stakeholder yang ada gitu. Kalau belum berarti ada yang salah. Iya. Samping lah. Tapi rasa bumi saya kira udah sangat menjadi mitra strategis dengan lingkungan hidup saya pantau dan sebagainya. Oke, itu aja ini cukup ya? Atau nanti kita nunggu? Nanti Pak Mumin ya? kami dulu Pak Haji Mumin. Ya, saya sudah pengen belum ke Pak Muhtar ya. Nanti Pak Muhtar setelah Pak Dodi, Mas Dodi. Mas, ini kita mengambil momentum besarnya dulu, Hari Konservasi Alam. Nah, kalau Hari Konservasi Alam sebetulnya kalau bagi Reksa Bukit itu sebentar Mas. Kok kayak kok hari ini Hari Konservasi Alam sih ngerti dan peduli itu kan cuma hanya aktivis lingkungan aja gitu deh.
gawe flyer ya gue masyarakat di apes ya kultural alam Seolah tidak. seolah kayak Kamu akapis ya? nah iya Di sosial ini juga si nonton juga jarang. ya kita Karena temanya lingkungan hidup mungkin ya. jadi kita pengen dari dari Mas Dodi sebetulnya bagi Mas Dodi dan kawan-kawan dari konservasi alam itu seperti apa dan harusnya bagaimana kira gitu. Oh, jadi. Santai aja Mas, santai aja. Iya, kita kayak ngobrol aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirhat Kabupaten Banjar, Mas Samsul, Ya. Mas Dalam, Mas Fatur, dan lain-lain. Jadi kaitannya memang konservasi ya, konservasi memang apalagi tadi Mas Samsul katakan bahwa anjir ngomong konservasi kayak imen artis boleh. Jadi memang ya kita juga prihatin Mas Samsul. Ya. Jadi kita memang kaitannya reksa bumi itu lembaga sosial, kita sosial masyarakat yang kaitannya peduli dengan lingkungan. Itu berangkat dari 2013 kita mengangkat itu, dan reksa bumi itu secara garis besar kita mengakomodir dari teman-teman penggiat, khususnya penggiat lingkungan, baik itu pecinta alam maupun komunitas-komunitas yang lain yang bertujuan untuk kita itu ada andil di masyarakat kaitannya lingkungan alam. Kita memang konsentrasi di salah satunya di konservasi juga di alam. Nah, berangkat dari keperhatian kita terutama wilayah gunung. Di pegunungan lah, di sana di Bumi Jawa, Jatinegara, Bojong dan sekitarnya itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Artinya yang terjadi di sana pengundulan lahan, alih fungsi lahan itu dari hutan ke pertanian, kemudian sampah juga seperti itu juga. Kita sangat prihatin sekali. Makanya melalui hari konservasi ini diharapkan kita sedikit itu ada tindak nyata dari teman-teman semuanya, dari masyarakat khususnya ataupun komunitas itu untuk salah satunya menanam pohon yang lahan-lahan kritis seperti itu. Lahan-lahan kritis yang ada di Kabupaten Tegal. Oke, keprihatinan dan ikut andil itu kata sosial menurut saya. Berapa prihatin sih Mas problem yang ada di Kabupaten Tegal ini sehingga sampai berusaha untuk ikut andil. Nah, ini menjadi penting nih. Jangan-jangan sampai hanya merasa toh, akhirnya orang kenyataan gitu Badan. Gak menemukan sebuah fakta di lapangan itu. Realnya. Iya, kegelisahannya bagaimana? Apa yang kamu sampai temukan? Satu aja dulu kita kalau ngomong saling banyak konservasi juga banyak. Ada konservasi hewan, ada konservasi hutan. Kalau kita fokus pada daerah atas berarti konservasi alam yang berbasis pada hutan dan air lah. Saya kira reksa bumi fokus pada hutan dan air kira begitu. Apa Mas yang ditemukan kurang spesifik aja biar Pak Muhtar tahu. Walaupun Pak Muhtar juga tahu beda. Iya gimana Mas? Ya di lapangan kaitannya terutama di daerah pegunungan itu yang pertama adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dari hutan pertanian. Terus sampai sekarang itu memang belum ada titik temu yang baik lah, betul-betul baik di masyarakat maupun pelaku kepentingan. Itu salah satunya. Terus kemudian berangkat dari itu kita memang dulu itu sekitar tahun 2013-2014 makanya
kita kaitannya mata air. Nah ini yang mata air itu karena manfaatnya sangat, apalagi misalnya di pegunungan kan sampai pernah terjadi itu masyarakat itu kekurangan air bersih. Iya itu pernah di daerah kami pernah seperti itu. Kekeringan. Betul. Jadi memang debit air yang tadinya sangat melimpah sekali dengan dengan alih fungsi lahan itu terasa sekali. Makanya kita bareng-bareng dengan komunitas, kita juga melibatkan anak-anak sekolah juga seperti itu. Jadi kita beberapa titik kita melakukan konservasi kaitannya penanaman pohon di sekitar. Bentuknya penanaman pohon ya. Betul. Kalau bicara tentang alih fungsi lahan, dulu itu Perhutani pernah kita undang ke sini bicara tentang itu, dan mereka membantahnya itu tidak ada alih fungsi itu. Tidak ada alih fungsi itu. Ini ngomong Perhutani lah. Mereka coba bilang ini wong tani sih nggak kan ngomong. Nah, menurut sampean gimana? Ya, alih fungsi lahan itu marak itu mulai awal ya. Awal itu waktu reformasi awal 98 itu memang sangat luar biasa. Jadi masyarakat memang di situ juga masyarakat terutama yang tidak mempunyai lahan pertanian buruh lah seperti itu, dengan kebebasan yang kebablasan menurut saya. Nah itu mulai dengan bahasa orang Tegalnya lanjut orang itu minimal nangguri boran, satunya untuk juga ekonomi masyarakat. Ya. Nah, tetapi memang salah juga caranya seperti itu. Nah itu yang sangat luar biasa dan itu memang fakta. Jadi misalnya katakan tadi tidak ada sosial ekonomi, kita cek di lapangan ada. Itu artinya dari hutan ke Pertanian. pertanian. Apa mas pertaniannya? Kayak kita rata-rata kita. Dan itu kan sebenarnya kalau untuk pertanian apalagi di lahan-lahan yang hutan itu pakai dulu terus. Nah itu memang yang longsor dan lain sebagainya itu yang akibat langsungnya itu luar biasa. Iya mas. Saya masalahnya aja alih fungsi lahan gini perhutani. Lahannya lahan perhutani, dijarah lah bahasanya Dijarah oleh masyarakat. Perhutani mengizinkan. Perhutani itu tidak mengizinkan. Sebenarnya itu tidak mengizinkan. Dari perhutani itu tidak. Jadi secara Tebang formal ini hutan kayak orang mengizinkan. tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Iya. Jadi masyarakat cekel banget gampang sini ya. Nah itu yang terjadi. Nanti juga pernah menyampaikan bahwa Iya, iya. harus ada tindakan tegas dari pelaku kepentingan di situ. Iya. Kalau lihat di lapangan itu tidak sekedar misalnya tutup kemudian karena itu memang secara ekonomi Membantu. itu sangat luar biasa, membantu sekali. Nah dilemanya kan di situ mas. Nah, tetapi di satu sisi itu kita sebagai misalnya teman-teman misalnya dengan komunitas itu ya menurut sudut Jakarta itu kita belum bisa berbuat yang lebih. Iya. Di satu sisi membantu ekonomi dari jelas kemiskinan. Betul. Di satu sisi ada masalah besar juga yang Betul. Iya. Katanya openg Mas Andi. Mau Mas Adi mau Mas Adi? Katanya openg. Pak. Betul. Iya. Biar kayak pecinta alam tuh ya, pecinta alam. Aslinya openg lah. Moga-moga mas. Ayo, Monggo. Ini lu menarik lagi nih perspektif hukumnya gimana? Hukumnya di situ. Nah, ini saatnya Pak Islam bolak-balik jadi kan manfaat. Ada usulan dari hutan ini bolak-balik terus perhutani ada undangan. Apa yang harus sampai lakukan terus menerus sehingga masalah ini nggak benar-benar karena kita juga bingung. Kita sekali lagi saya pernah dengar juga dari Bupati mengatakan bahwa ini kebanjiran di atas juga karena dampak dari alih fungsi lahan itu kan. Ini kan kalau salah satunya ya. Ini kan kalau banjir juga bagian dari sesuatu yang harus ditimpa oleh masyarakat, kemudian
lainnya. Ini kan kalau hanya diganti dengan ekonomi yang seberapa untuk menanam kentang juga sebetulnya nggak baik juga. Apa yang menurut sampean harus bisa lakukan dengan ini kira-kira begitu? Iya, jadi Sampai mengalami dilematis kan pasti ya. Betul. Iya. Sebenarnya harus seperti apa sampai? memang sekarang ada beberapa dari salah satu lah dari petani maupun ini dan sekarang mulai pengganti pertanian terutama itu kopi sekarang sudah mulai itu terutama di daerah situ. Tanaman keras ya? Ya, tanaman keras itu kemudian memang seperti tadi kata Mas Samsul itu harus memang tindakan itu dari atas. Pernah itu dulu ketika mau penutup lahan itu untuk pelatihan dari TNI itu untuk bahasanya latihan perang itu memang mandek total hampir beberapa bulan. Tapi setelah tidak ada lagi mulai lagi. Nah itu yang terjadi seperti itu. Mulai nanam lagi. Dan bahkan kita ada beberapa ini kita nanam di kopi ya terutama daerah atas. Hari ini menanam 2 hari 3 hari terus hilang. Ternyata diambil juga. Ya adalah. Menanam hutan, kamu menanam apa bahasanya? Mengalihkan ya kita coba mengalihkan. Ada yang abergo apa namanya ini? Boykot. Tapi dari si nyolong duduk uang mas. Si nyolong curut berasa hilang. Itu ada itu waktu untuk bicara itu ada itu. Kita udah pernah ngobrol banyak sih ya. Kita udah pernah ngobrol banyak dengan perhutani, dengan dinas hidup juga, dengan pertanian juga kita ngobrol itu. Dan mereka itu sudah terbaca, sudah tahu. Selamat datang Pak Haji. Nah ini sudah pernah kita bahas dulu dan mereka itu nyatarin bicaranya itu. Nah, yang dilakukan oleh Sabumi melihat fenomena ini, apakah cuma hanya dengan menanam pohon atau dengan cara-cara yang lain untuk kita? Ya, salah satunya kita tetap edukasi ke masyarakat. Edukasinya seperti apa, Pak? Kita dengan cara langsung bergerak. Jadi ketika misalnya kayak konsentrasi kemarin di tahun 2009 kita ke konservasi mata air. Ya. Jadi kita menggandeng komunitas desa di sekitar. Biasanya kan ada perkumpulan pemuda nih. Ya, kita mulai rangkul itu. Yuk bareng-bareng lah. Ini untuk apalagi kaitannya mata air ya. Nah, itu adalah untuk kita juga lahan-lahan seperti itu juga yuk kita lah bareng-bareng. Tetapi memang sampai sekarang kita juga bergerak seperti itu, memang hasilnya memang belum sama sekali. Belum signifikan ya. Belum signifikan. Kita mengalami kesulitan di situ. Bahasanya kayak karena perut seperti itu mereka. Kalau misalnya itu juga susah. Kita nggak bisa lebih dari itu. Iya. Terus utang dulu buat Mas dari Resa Bumi ini memang bicara tentang konservasi dan hal-hal yang terjadi memang kita dilema antara konservasi dan kebutuhan perut itu yang terjadi di sana, termasuk dengan fungsi lahan dan sebagainya kayak gitu. Ya. Kita kemana dulu? Ya, Mas Andi dulu. Mas Andi dulu. Pengen tahu nih Mas Andi. Ngomong lapangan mewakili pesenak. Mewakili apa ini berarti? Pecinta alam. Ngomong lapangan di Mas Andi mewakili pecinta alam. Kita mau menuju sana. Dengan selaku pecinta alam melihat Mas. Nah, yang terjadi di Kabupaten Tegal ini sampai muter-muter nanam anjakan gunung dan sebagainya selalu kita alam. Marilah hari konservasi alam dunia Tegal seperti apa? Ya menurut saya memprihatinkan untuk Ya. Tadi Mas Dodi udah ya sekilas ya bercerita banyak. Mungkin saya di sini nambahin aja.
tentang keadaan mungkin hutan ya, hutan cagar alam, hutan rindu. Beberapa waktu lalu saya naik ke daerah Sawangan, main ke Sawangan, Bumi Jawa ya? ya, Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa. Mungkin bisa dilihat ya, ketika naik di sana, wah hamparan kentang namanya, bukan hamparan kentang. Saya sempat tanya-tanya kepada warga, ini cerita aja. Saya sempat tanya kepada 3 warga. Pertama yang saya tanyakan, ini tanah yang ditanam kentang ini milik siapa? Apakah milik bapak, pribadi keluarga atau milik siapa? Oh ini milik, jawabannya milik perhutani. Keduanya saya tanya, ini nandur kentang ini ya, ini nandur kentang ini sudah berapa lama? Masyarakat Sawangan waktu itu mulai beralih tanaman kentang sejak ada pabrik daerah Sirangkok itu, ada pabrik kentang. Mulai yang tadinya kan kubis, itu kol-kolan itu, terus beralih ke kentang sejak ada pabrik. Karena menurut mereka kita nanam, kita modal nggak banyak, tapi barang setelah panen langsung langsung laku di pasaran seperti itu. Ketiganya saya tanya lagi terkait izin, apakah ini izin? Ya ini, nah ketika saya tanya itu kita buka aja ya waktu itu. Menurut mereka salah satu warga kita izin dengan siapa saya gitu. Apakah izin dengan pihak perhutani karena ini kan masih wilayah perhutani KPH Pekalongan Barat saya gitu. Atau seperti apa? Oh saya izin sama oknum. Apakah dimintai uang atau seperti apa sistemnya? Ya sistemnya kayak kontrak setahun. Apakah dibuatkan legalitas? Saya gitu. Tidak. Iya. Nah, melihat menyoroti dari itu beberapa waktu lalu juga kan kebetulan pas saat ini kan kita juga lagi menangani masalah illegal logging mas. Illegal logging. Saya ngobrol-ngobrol lah sama pejabat lah ya, salah satu kepala seksi mungkin di perhutani terkait alih fungsi lahan itu. Intinya memang dari perhutani memang sebenarnya sudah beberapa kali mencoba ya berbagai cara, bahkan apa ya menawarkan kopi tanaman-tanaman agar hutan di wilayah dari perhutani ini kan bisa digunakan lagi, karena tanaman-tanaman jenis kubis-kubisan mungkin kentang juga berbahaya katanya kan, berbahaya itu seperti itu. Nah udah beberapa kali cuma memang susah, masalahnya sudah bicara tadi kembali lagi perut seperti itu. Mas Adi, menurut Mas Adi ya secara pribadi aja sebagai istri yang lain secara pribadi aja harus istrinya Mas Adi terus sebenarnya meninggalkan ini kan apa yang tadi kalau Mas Dodi sebetulnya harus dari atas gitu loh. Apa yang harus dilakukan dari atas itu loh, maksudnya apa sih ketegasan apa gitu. Misalnya masyarakat ini kan soal dilema masa pemerintah orang wani bahasa ini orang wani gitu kan. Udah kelihatan pelakunya gitu Mas itu. Iya misalnya jelas kok gitu loh. Mas Adi, coba Mas. Kalau menurut saya mungkin dari atas pun tidak cukup untuk itu. Karena satu tadi kan sudah menanam itu sudah berapa lama kan udah lama. Artinya hal-hal seperti itu mungkin udah mengakar hampir masyarakat satu pedukuhan bahkan satu desa di Sigedong sekarang udah mulai orang merambah di kentang. Kita tidak menyalahkan kentangnya, cuma kan kita yang perlu jadi pertanyaan kita, kalau ini dibiarkan terus sampai kapan? Karena apa? Kalau kita lihat prospek kentang bagus loh. Iya. Nah hal itu pun prospek bencana juga bagus. Nah itu yang prospek bencana juga bagus. Yang masyarakat desa itu tidak tahu, masyarakat sana apalagi petani itu dia tidak pernah memikirkan tentang bahaya ke depannya. Yang dia pikirkan saat itu saya nandur 3 bulan 4 bulan saya panen dapat biar buat beli kendaraan, beli mobil, apa saja pikirannya dan hanya itu kok itu loh.
Ketika kita kalau ini nanti gundul, nanti ada bencana karena tidak ada pohon-pohon yang memberikan, terus seperti apa? Ya jawabannya ya pikir carry, kita urusan carry, kayak gitu. Nah hal itu memang susah. Terus tambah satu lagi tuh, iya. Saya sempat pernah tanya-tanya, terutama di Sigdong, Pak Gun, sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Gun. Kebetulan Pak Gun kan pegiat juga ya Mas, pegiat lingkungan juga, ngobrol-ngobrol Pak Gun. Pak Gun, ini kan dari teman-teman komunitas ya Mas ya, Reksa Bumi, dia jadi LO kepada perhutani, menawarkan mengasih kopi untuk alternatif ya kan, biar mereka tidak menggunakan lahan pemerintah, alih fungsi itu biar aman. Nah memang kuncinya di sini ketika kita nandur kopi, kita merasa sukses, baru saya yakin mereka ikut-ikut. Yang terjadi saat ini kan orang nandur kopi di sana pun ya sama aja ya Mas. Nggak ada perkembangan ekonomi. Iya, itu maksud tadi Terima kasih ya Mas. Mas, satu lagi, konservasi bukan hanya ngomong soal hutan. Ada yang perlu ditangkap lah, laut misalnya, konservasi laut misalnya, atau yang lain sebagai pencinta alam. Iya. Ya hingga sampai detik ini mungkin yang membuat saya kita di hutan ya Mas. Ini ada lagi informasi, tak buka nggak apa-apa, biar kita bisa sama-sama. Kemarin waktu saya ke Sawangan, saya sempat ada informasi dari masyarakat sana bahwa di wilayah masih KPH Pekalongan Barat, tapi wilayahnya udah ikut Brebes Mas, udah ikut Brebes di daerah Kaliwadas. Itu di situ ada hutan lindung Pak. Hutan lindung notabene tidak boleh digunakan gitu ya, tidak boleh digunakan. Tapi menurut informasi dari masyarakat Sawangan sendiri Pak, ini loh Pak yang menjadikan kami kadang dilema. Jadi masyarakat ada sekelompok orang dari luar kota masuk ke wilayah Kabupaten Brebes lah ya, karena itu masuk ke dia masuk ke Kabupaten Brebes, terus dia membuka lahan, setiap panen semakin besar. Dan yang jadi masalah lahan itu sampai ke lahan-lahan lindung. Oke lah kalau ke hutan produksinya belum ditanami, ditandur dulu nggak masalah, monggo. Cuman itu sudah masuk hutan lindung dan udah membabat, udah berapa lebih dari 2 hektar, kurang lebih hutan lindung yang sudah dibabat. Ini itu masyarakat dari luar Kabupaten Tegal atau luar Kabupaten Brebes. Itu bos kentang itu seperti itu. Makanya minta tolong Mas sampaikan ke perhutani biar diambil tindakan tegas dan sampaikan. Silakan perhutani dicek. Kalau asper atau mungkin ADM-nya ke sana, jangan mengikuti apa kata mantri. Kata mantri pasti mengalihkan. Tapi ikuti kata masyarakat segitu. Karena mereka merasa bahwa selama ini mereka ditekan. Saya salah Pak. Ini kan saya gunakan lahan yang belum digunakan. Kalau ini mau ditanami saya minggir ganti lagi. Masyarakat sana gitu. Cuma fenomena maksudnya kan ada sudah masuk orang luar dari wilayah kabupaten lain, bukan Tegal, bukan Brebes. Yang jelas hukumnya dia produksi kelas gede, kelas besar itu Pak, kayak gitu. Ya jadi pertanyaan ya berat, bagaimana orang itu bisa masuk? Itu baru satu sisi dari alih fungsi hutan. Alih fungsi dari hutan ke lahan hutannya. Belum yang lain. Itu baru hal kecil. Apalagi kalau kita bicara ke konservasi kan sebagai pencinta alam. Enggak menemukan enggak yang lain kaitannya dengan di luar alih fungsi hutan. Kalian saya kalau sampah. Kalau menurut saya, kalau untuk mungkin lain ya di luar alih fungsi hutan ya Kabupaten Tegal ya berjalan dengan itu ya, mungkin unsur penegak hukum juga bagus karena kelihatan. Karena kelihatan. Mas katut baik ngomong kalian. Iya. Silakan isu kayak ngomong kalian. Kayak nggak ada lapangan kalian sih Pak. Ya mungkin yang menjadi perbincangan kita mungkin dari dulu sampai sekarang mungkin aliran Sungai Gung gitulah, sampai gubernur datang seperti itu yang memang hingga saat ini jadi pembahasan untuk kita semua. Jadi kami pun sama sepanjang Sungai Gung ya, dari kecamatan Pangkah ikutnya ya sampai Baksiu ya Pak ya, itu memang kita hingga saat ini mungkin
masih mencari jalan keluar. Bagaimana menyelesaikan itu? Saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Oh, kan satu nih ngomong. Berarti ada Kalau itu saya nggak tahu. Bang itu kayak udah kasih kuping ngerti ada kayak akeh PR komisi apa. Tamar sabu. Kalian Anda Ini banyak banget dari iya sama oleh fungsi hutang. Tahu nggak DPR-nya gitu loh? Oh, itu pasti lebih ngerti. Oke. Aku teman-teman. Padahal buat Mas Arvin ya. Lagi. Ini ke Pak sebelum kita mobil kan Betul kan nih? Apa yang mau? Tekannya kan ya. Saya kisah bisa ngawasi bisa memperhatikan aku DPR. Iya. Indonesia apa? Pak Mutar. Oh, Pak Mutar. Adanya fakta lapangan perkembangan apa ada afirmasi dari kata-katanya Pak Adi sama Pak Dodi kira gitu. Kita fokus kedua ya Pak ya kalian sih sama konservasi alih fungsi hutan walaupun ini bolak-balik kita bahas dan sebagainya. Ada yang lain Mas, jangan kita nanti saya sampaikan. Ini mah duit dahsyat ya. Di depan motor kecil malah. Jangan Mas. Iya, siapa aja, Pak. PR bersama. Iya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Samsul di Sengkes dan Jiwamin Komisi 4 serta Mas Dodi dan Mas Adi dan teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah saya sangat senang karena yang pertama saya bisa datang. Iya. Lalu yang kedua, kalau saya tidak datang merasa saya rugi. Karena apa? Karena persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan sendiri, harus dikeroyok. Nah, makanya sebetulnya momentum atau acara malah sore ini sebetulnya kurang lengkap Mas Si Samsul. Cimaning apa sih Pak? Hah? Banyak, bukan hanya satu. Tadi orang agak kurang lengkap deh misalnya di Cimaning apa di Cimaning? Kurang lengkap Kurang lengkap pesertanya. Apa tadi deh maksudnya? Ya petani, Iya. ya pertanian, Iya. ya provinsi. Ya kok ada DPR udah berutang kan bisa. Saya sih ngomong apa adanya karena kalau saya sendirian yang ini kan nggak akan bisa selesai. Ya, terima kasih. Oh pertanian juga ya, aslinya ya Pak ya? Iya. Iya, Mas Ping sih banyak Pak. Orang kepikiran ada pertanian. Selain waktu nggak apa-apa. Selain waktu ya. Ya. Persoalan lingkungan hidup memang Ya. persoalan global. Ya. Apalagi Kabupaten Tegal ini global. Jadi kalau bicara tadi seolah-olah Kabupaten Tegal jelek dan seterusnya, itu sebetulnya kalau bicara konservasi ini tidak hanya Kabupaten Tegal. Iya. Sejak tahun 89 dan seterusnya pembalakan hutan kan tidak hanya di Tegal, di mana-mana ada. Maka kalau memang ini mau dituntaskan, diskusinya harus diperbanyak peserta atau narasumbernya. Kan tidak hanya Kabupaten Tegal tapi provinsi karena apa kewenangannya tidak hanya di Kabupaten Tegal. Lalu kembali kepada Hari Konservasi Alam Sedunia. Itu kan sebetulnya sudah ada peristiwa yang sejak tahun 2009 lalu ada Undang-Undang 5 tahun 2090 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Ini kan sebetulnya sudah persoalannya itu tidak hanya setahun 2 tahun ini, bahkan puluhan tahun yang lalu. Nah, hanya saja karena ini kumulasi jalan terus sekarang sudah semakin parah. Lalu bagaimana 5 tahun ke depan, bagaimana 10 tahun ke depan dan seterusnya. Maka saya setuju kalau ini harus betul-betul serius dikeroyok oleh semua pihak. Ini harapan kami. Siapa yang akan mengagendakan ini? Nah, ini yang nanti saja. Memang betul, ada 930.000 hektar. 930 hektar di Kabupaten Tegal ini yang kawasannya adalah lahan kritis. Lalu sangat kritisnya ada 164. Definisi kritis itu bagaimana Pak? Kritis itu ya berarti ya
sudah beralih fungsi, Hutan itu ya? tidak hanya hutan, taman-tamanan yang hutan dan luar hutan tidak ada. Iya. Nah, ini yang sebetulnya harus betul-betul mendapatkan perhatian semua pihak tadi. Lalu kalau bicara konservasi itu kan sebetulnya kan pengelolaan sumber daya alam yang kalau memang tidak bisa dikembalikan ya dipertahankan lah. Betul. Kalau memang ada yang melakukan perusakan atau ada pembabatan ya harusnya punya tanggung jawab untuk mengembalikan lah. Maka kalau menurut saya saat ini itu sudah tahapannya bukan tahapan sosialisasi, apalagi edukasi. Ya, apalagi edukasi. Tahapan sekarang itu sudah tahapannya adalah tahapan sanksi. Kalau tidak, maka tidak akan ada efek jerah. Nah, Ini saya, kalau saya ya. Iya Pak, Pak, sini deh. Siapa yang berbuat, lalu ditangkap, lalu proses. Begitu ada satu yang diperlakukan seperti itu, yang lain pasti akan ya dan seterusnya terbirit-birit mesti. Itu shock terapinya di situ. Sudah saatnya karena ini memang sudah sangat komprehensif. Lalu yang tadi disampaikan Resa Bumi, saya itu dengan Resa Bumi sudah bahkan di grup juga sudah ya ngobrol bareng. Lalu ada masalah tidak hanya alih fungsi lahan, tetapi juga persoalan sampah juga akan muncul di sana. Ini yang muncul. Nah, konservasi itu tidak hanya persoalan alih fungsi hutan, tetapi juga sampah juga iya. Terus adanya limbah B3. Ada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan yang ada pada komitmen awal. Dan itu terjadi di Kabupaten. Ya, terjadi di Kabupaten. Kan kalau saya sih kalau saya sampaikan itu dengan harapan supaya ada perhatian. Betul. Kontrolnya tidak hanya kontrolnya dinas lingkungan hidup, tapi kontrolnya adalah kontrol masyarakat, iya. DPR dan Ya. sebagainya lah. Ya. Itu harapan saya. Ya. Kalau sudah bicara keroyokan itu kan berarti dinas lingkungan hidup kancane akeh. Siap. Tapi kalau saya tidak ngomong yang kapan rampungnya. Iya. Itu yang dibutuhkan itu. Iya, iya. Bentar Pak. Konservasi atas problem B3, ratu B3. Di mana sih Pak itu Pak? Alam ini kan ada yang terjadi, ada kerusakan di kawasan terpasung. Iya. Yang sekarang terjadi adalah yang ada di desa Pesarean. Oh, Pesarean. Kan di Benar. Iya. Di sana. Ini Mandasari. Nah, itu yang kedua. Saya kan semua bener ya. Yang ketiga, Tapi ini emang bener Pak. iya. Yang ketiga juga ada. Tiga di mana Pak? Oke. Kalau saya Iya. apa? Nggak apa-apa Pak. Iya betul. Di Pesarean. Itu Pesarean. sudah ada lahan 13 hektar ya Mas itu ya. 13 hektar. Tetapi ini secara bertahap sudah dilakukan pemulihan. Normalisasi. Iya. Dan itu biayanya tidak Sering ya Pak. pemerintah daerah tidak cukup membiayai itu. Maka kami DLH lari minta bantuan yang mempunyai duit, yaitu di pusat. Ternyata alhamdulillah sejak tahun 2019 sudah ada pemulihan seluas 1.500 meter persegi ya. Oh 700 meter persegi. 700 Iya. meter persegi. Itu biayanya berapa Mas? Biayanya 1,5 miliar. Ini 700 meter persegi, Iya. 1,5 miliar Ya. ya. Lalu tahun ini dikerjakan seluas 3.200 ya. Itu APBN ya? APBN. Tahun kemarin itu juga iya. Tahun kemarin sebesar 4,8 miliar. Lalu tahun ini yang sedang berjalan yang selesai itu 8 miliar. Tahun depan ini 6 miliar untuk menyelesaikan
pemulihan yang ada di desa Pesarian. Normalisasi tanah itu kan Pak? Tanah dibentuk, lalu diangkut, Ya. lalu dikasih Tanah. ya, dan itu prosesnya panjang karena harus ada kajian, harus ada pemeriksaan laboratorium dan seterusnya. Sebentar Pak. Kabupaten Tegal Itu juga yang memproduksi B3 itu harus dihentikan, betul nggak? Sudah dihentikan. sudah. Kalau Sudah tidak, dialih. kemudian nggak mau. Dan permasalahannya lagi-lagi perut. Pada saat itu sekitar tahun 1974 mulai Masyarakat berarti ya? itu industri. Iya, industri. Iya. Maksud masyarakat ini. Iya. Lalu Kabupaten Tegal atas upaya-upaya kami dari Dinas Lingkungan Hidup Iya. dan pemerintah Kabupaten Tegal mendapatkan prioritas nasional. Kalau tidak dapat prioritas nasional tidak akan bisa dikerjakan. Iya. Nah, kalau udah seperti itu berarti jangan dikatakan DLH tidur dong. Kalau itu sudah Lo belum bilang ya? Iya, Belum udah bilang maksimal. Iya. Tapi kan yang dua juga Iya. itu rumah. Kalau saya sudah dilihat di tingkat pusat tapi di sini tidak dilihat. DLH tidak tidur. Itu baru bicara B3. Ya, B3. ya mau apa lagi nih? Sekarang itu silahan tadi disampaikan oleh Mas Perdana Dodi, Mas Ya, yang sudah dilakukan oleh DLH ya, dalam hal ini katanya dengan itu apa? ya. Kalau dengan tadi bilang tidak tidur, Ya. apakah hal itu hanya untuk B3 Ya. atau untuk yang lain gitu? Ya. Karena udah berhasil lah kita lah. Ya. Saya mengaku kalau besar ya. Ya. Udah berhasil. Terima kasih. Iya. Ya nanti lewat kayak gitu sampai mari. Warga Sari soalnya ini urusannya. Harus silahan saya sampaikan. Jadi ini perlu upaya keroyokan. Keroyokan. Tapi apakah Radela selama ini tidak berbuat? Tidak. Dia kan berbuat. Yang Apa? pertama, pada saat ada acara Tagana yang tanggap darurat yang ada di Uni Jawa, yang punya gawe adalah dinas sosial. Saya diundang dan saya nimbrung dalam diskusi. Dan itu sudah disampaikan oleh teman-teman komunitas, bersama muda dan lain diskusi di sana. Hasil rekomendasinya rapat itu adalah harusnya ada tindak lanjut rapat bupati wali kota sewilayah Islam. Nah ini kan juga nggak gampang. Kami juga siap untuk melangkah. Lalu tindak lanjut dari itu saya sudah menyampaikan laporan. Lalu sudah bergerak berkoordinasi dengan kabak pemerintahan. Sudah ada laporan itu ya? Sudah kabak pemerintahan dan asisten satu. Dan sudah ada rakor di Banyumas yang mengikuti Ring Islam itu ya? Nah ini tinggal tindak lanjut. Itu yang sudah kami lakukan. Hanya saja memang langkah-langkah ini kami tidak bisa sendirian, itu oleh semua pihak. Ya. Karena begitu kita menghadirkan bupati wali kota sering Iya. Slamet, ya itu kan harus ada dukungan dari beberapa pihak. Termasuk provinsi gitu ya? Iya termasuk provinsi karena ini kewenangannya provinsi, Ya. bahkan kalau bisa sampai pusat. Kalau kita hanya ngobrol di kabupaten apalagi di Nongkopi saja, Waduh. iya kan, nggak begitu bisa memberikan solusi. Tapi kalau ini nanti sampai didengar pusat dan kita lari ke pusat atau pusat turun ke sini, ini baru nanti. Ini harus didengar oleh pusat, Pak. Nah makanya Karena ini kita sudah dibilang Mas Andi bahwa Tegal itu sudah ya sangat apa namanya? Darurat. Bukan hanya, tapi sudah sangat kritis. Itu baru B3 pengalihan fungsi lahan, Pak. Ya. Kita bicara galian saya sekarang. Ya. Apa? Galian saya. Kalian siapa? Kita bicara galian. Ya. Saya tahu, Pak, ini bukan wilayah kabupaten untuk bicara masalah izin dan sebagainya. Ya. Tapi kan Galvina rumah.
Galtine kan melihat bahwa kerusakan yang terjadi akibat galian C. Kan saya nggak bisa cuma bicara Jatinegara, nggak cuma bicara masalah Sajawan, nggak cuma bicara masalah Terima Kasih, lepasin itu. Ini bicara tentang Tegal secara keseluruhan. Kerusakan yang dibuat oleh galian C ini sudah sangat luar biasa. Apakah tidak ada upaya dari pemerintah kabupaten itu sendiri untuk menghentikan itu? Minimal memberikan surat rekomendasi kepada gubernur atau pendapat kaitan dengan itu. Apa yang dilakukan di hari ini? Apakah tidur? Ini saya jelaskan. Biar ada alibi dari itu gitu. Ayo Pak, mutar kita nggak mau tidur. Saya sendiri yang ngomong. Biar suasananya enak. Iya Pak, siapa? Monggo Pak. Terima kasih Galian C. Saya sudah mengidentifikasi punya data mana yang izin mana yang tidak. Ya kan? Di sana juga Galian C yang mana yang tidak. Saya juga patut tegar ya. Saya sudah ada data. Tetapi karena kewenangannya ada di provinsi, itu pun juga kami tidak tinggal diam. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak di Kabupaten Tegal termasuk beberapa OPD dan Badan Ekdam dan sudah menghadirkan beberapa pengusaha. Karena ini kewenangannya provinsi, maka pemerintah Kabupaten Tegal sudah membuat surat penyampaian aduan ke Pak Ganjar Pranowo. Ya, betul. Lalu Pak Ganjar Pranowo kami ikuti, bukan kami ikuti Pak Ganjar ya. Suratnya kami lihat ternyata memang perjalanannya disposisinya dari Pak Ganjar itu kepada asisten 2 Provinsi Jawa Tengah. Asisten 2 Pak siapa? Bu ini kalau nggak salah. Ya. Dan kami sudah tindak lanjutnya, sudah diundang. Yang diundang siapa? Tidak hanya saya, tetapi juga pemerintah Kabupaten Tegal dan perwakilan beberapa pengusaha. Diundang Pak? Diundang sama asisten 2 Provinsi Jawa. Solusinya? Ya ini ngomong saja silakan. Hasilnya adalah itu pada saat menjelang COVID. Rekomendasinya gubernur akan membentuk tim. Yang kedua, tim tersebut akan turun ke Kabupaten Tegal. Setelah itu maka akan dirumuskan apakah nanti ada review zonasi kali mana sih yang sudah mengalami erosi lalu meluas, airnya berbelok dan sebagainya. Nah, itu sudah artinya provinsi ini sudah bergerak, hanya saja Mas Samsul tidak tahu. Kan gitu. Jadi makanya saya ceritakan. Nggak tahu kan? Nggak tahu kita gitu. Iya. Ya. Nah, kemarin minggu yang lalu sudah melakukan turun ke lapangan, sudah ada diskusi. Cuman review itu kan kajian. Iya. Dan butuh waktu. Kami sedang menunggu hasilnya seperti apa. Kalau memang nanti hasil kajian itu harus begini, harus begitu, ya mudah-mudahan kami bisa mengikuti itu. Gitu. Iya. Lalu harapannya bagaimana yang sudah mengalami kerusakan dan sebagainya minimal ya dikonservasi. Ada nggak dengan tekanan kepada yang sudah membuat kerusakan itu untuk melakukan konservasi? Dari kami belum mengetahui karena harusnya yang memberikan teguran sanksi dan sampai kepada melakukan itu adalah pemerintah provinsi. Nah, sehingga nanti akan kami ikuti perkembangan dari kajian itu. Sekaligus nanti kami mempertanyakan soal. Mereka kan bicara perut Pak. Tadi bicara masyarakat, masyarakat perut. Kalau menunjukkan perut. Kalau kalian siapa? Rata-rata pengusaha Pak. Artinya mereka punya duit. Aja genteng. Aja ngomongin apa? Lah genteng sama Pak Muhtar. Ya. Ini cuan wes. Iya.
Gimana? Soalnya prihatin itu di ring Cadaban, Pak. Iya, Cadaban, ya. Hasil dari sedimentasi yang terjadi di Waduk Cadaban Ya. itu disebabkan salah satunya adalah galian saya kan sekitar Cadaban yang menyebabkan sedimentasi dari Waduk Cadaban itu menjadi naik tinggi. Ya. Otomatis daya tampung debit air yang dimiliki oleh Cadaban itu menjadi berkurang. Ini yang menyebabkan banjir terjadi sekarang, terjadi di Penuja, terjadi di dan sebagainya di sekitar itu sampai ke wilayah Pantura, desa saya juga terkena. Ya. Ada nggak upaya dari pemerintah kabupaten misalkan memerintahkan kepada pengusaha itu untuk melakukan apa normalisasi, konservasi dan sebagainya, begitu ya? Sebelum ke galian Cadaban saya menyampaikan. Ya. Sedimentasi itu permasalahannya banyak terjadi selain waktu yang sudah puluhan tahun yang lalu. Ya, puluhan tahun yang lalu itu yang banyak mempengaruhi sedimentasi adalah karena lagi-lagi itu tadi hutan yang ada di atas itu sudah habis sehingga longsoran terjadi ketika hujan masuk ke sungai mengalir ke situ. Itu yang terbanyak faktor dominannya itu. Lalu ke galian C yang di ring Cadaban, itu kan sebetulnya harusnya ada green belt-nya Cadaban ya. Green belt. Ya, sapu hijau yang ada di cabangnya harusnya dijaga. Lalu kami juga sudah memantau melihat di sana. Bagus. Ternyata Hutannya habis. saya Hutan itu kan ini masuk ke galian C. Saya saya menemui bahwa di sana ternyata pada saat itu 1 tahun yang lalu pelaku usahanya masih punya izin, masih pegang izin. Lalu sekarang dari beberapa itu ada yang sudah habis dan ada yang masih punya izin. Yang sudah habis Yang sudah habis, yang saya sudah pantau, ternyata sudah tidak beraktivitas. Hanya saja memang betul harusnya punya kewajiban reklamasi. Hanya siapa yang mewajibkan aliran dan seterusnya karena kewenangan sesuai dengan kewenangannya harusnya. Ya. Oke. Ini pun juga sudah kami sampaikan ke provinsi dan terbukti komisi D-nya provinsi Jawa Tengah ya sudah turun ke sana. Sudah turun, Pak. Sudah. Ya wes. Oke, tepuk tangan untuk Pak Mutar. Kira benar Nanti kita memilih Pak Mutar ya. Walaupun di obrolan di ruang yang ini ya, tapi minimal hari ini juga kita tahu begitu. Oke, kira gaji ngomong gitu. Cik, sampai kan DPR. Ahli kan sebenarnya. Komisi apa? Komisi 4. DPR kan sudah sebagai pengawasan, terus legislasi, terus budgeting. 3 ya, pengawasan, legislasi, budgeting. Bicara tentang budgeting ini, kita pengawasan dulu. Pengawasan karo apa nih? Legislasi. Kita udah banyak bicara di sini tentang lingkungan hidup, Mas. Ada aturan, ada problem. Ya. Ya kan? Ada yang ada aturan, ada ada problem. problem. Ya problemnya aturannya dia apa ya? Masalah sudah dikeluarkan semua oleh Mas Andi, Mas Dodi. Saya cuma menambahi saja. Nambahi masalah. Iya. Seberapa jauhkah sudah melihat Apa yang dilakukan? Dewan dan Kabupaten ini melihat fenomena yang terjadi ini? Fungsi pengawasan panjenengan selaku lembaga DPRD ini sampai di mana? Iya. Terima kasih. Sebagai fungsi pengawasan kita apabila disesuaikan dengan Undang-Undang 23 ini juga
DPR khususnya daerah itu kalau melihat undang-undang itu tidak diberikan ruang sebebas-bebasnya, dalam artian status kita memang sebagai pejabat pemerintahan daerah, akan tetapi di sisi kebijakan contoh kayak pengawasan ini ya kita hanya bisa pengawasan di sisi apa yang dilakukan oleh yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Apabila seperti tadi, karena kita kan tadi ngomongnya galian C, ngomongnya galian C, kemudian dari Pak Mukhtar ya memang itu sesuai dengan aturannya menjadi kewenangan provinsi. Nah kita hanya bisa mengawal apa yang menjadi keluhan masyarakat, mengedukasi. Nah, pengawasannya adalah pengawasan bagaimana kinerja daripada mitra kita khususnya yang kaitan dengan itu ya pemerintah Pak Mukhtar. Tadi sudah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan dan support kita tidak tanggung-tanggung Pak ya, sampai kemudian kenapa bisa sampai ke komisi D-nya di DPR provinsi itu juga bagian daripada usaha kita, termasuk dengan jajaran Pak Mukhtar selaku dinas teknis. Nah, jadi orang ya, sebagai penyambung lidah masyarakat. ya. Agar ada masyarakat dulu terjadi misalnya kayak di atas. Ini seharusnya DPR langsung sidak pada ini terjadi apa orang yang harus jadi suarakan loh. Sudah pernah disuarakan gitu ya. Sudah pernah disuarakan dan apabila ya, kadang DPR itu penyambung lidah masyarakat. Ya. Nah, akan tetapi DPR itu bisa beraksi ketika memang ada usulan dari bawah. Secara ketika Mas Disentek ngomong di pinggir jalan ini itu bagaimana kita mau menindaklanjutinya. Lah, saya senang sekali dengan apa contoh yang dari Resa Bumi dan sebagainya berkaitan dengan itu. Ya, siogianya bersuratlah ke kami agar kita bisa, langkah kami adalah sesuai dengan tupoksinya legal, formalnya dilindungi oleh undang-undang. Demo pun saya anjurkan kalau memang itu. Ya, monggo dengan demo apabila memang secara normatif bersurat dan sebagainya responnya pemerintah ini kurang greget, ya demo lah, tetapi dengan baik. Seperti kemarin lah ada demo-demo, ya silakan, tidak apa-apa, demo juga bagian daripada hak berwarga, hak konstitusi dilindungi oleh undang-undang juga. Yang penting intinya adalah satu, untuk memajukan masyarakat khususnya Tegal bersama. Seperti itu. Jadi fungsi pengawasan dilakukan ya kita berdasarkan kalau kasat mata masing-masing anggota dewan ya tidak mungkin bisa menjangkau semuanya. Nah, pengawasan dari keterwakilan dari masyarakat itu, seyogianya bisa melaporkan manakala terjadi apa-apa yang memang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Insya Allah selama itu legal formalnya juga dilakukan, ya kita upayakan bahkan sampai bukan hanya persoalan LH berkaitan dengan hak-hak yang ramai kemarin ada P3K dan sebagainya yang kaitannya. Itu kita kawal sampai ke kementerian. Lah barangkali ada yang semacam dari Rasa Bumi yang berkaitan dengan ketimpangan itu bisa lah langsung ke Dewan. Apakah mesti harus pakai surat? Ini kan diskusi nyongkopi ini kan termasuk saya kan bagian dari masyarakat, Mas Samsul bagian dari masyarakat, Mas Adi bagian dari masyarakat, Rasa Bumi bahkan Mas Pak Mukhtar itu bagian juga dari masyarakat. Apakah harus selalu memakai surat resmi seperti itu? Ini kan bagian diskusi, bagian yang harus kita bicarakan bersama. Itu loh. Nah, ini kan konteksnya dari pengawasan. Ya. Yang penting itu Mas. Nah, kalau ini kan ada live dan sebagainya. Ini kan bagian dari hak juga. Ya. Nah, ini apabila ada sesuatu yang mungkin ada pencatatannya, apa yang menjadi bahan daripada acara pada sore hari ini dinyokopin keterwakilan daripada Rasa Bumi menghendaki ini juga bisa menjadi pijakan kita untuk menindaklanjuti. Ya, soalnya begini Mas Kaji, nyimpan untuk misalkan saya akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan reklamasi penggunaan hutan misalnya pengalih fungsi lahan
ya kan? Sudah pernah nggak Dewan itu memanggil pihak-pihak itu? Bukan sidak, jelas-jelas mereka sudah melakukan itu, misalkan pihak yang menggulung hutan, pihak yang mengalihfungsikan hutan dalam hal ini berhutani dan masyarakat yang di sekitar sana sudah pernah dipanggil nggak? Atau pihak yang galian saya itu yang sudah melakukan kerusakan sudah pernah dipanggil nggak sama DPR? Kaitannya dengan masalah kerusakan yang sudah dilakukan. Iya, lagi-lagi adalah pijakan kita melangkah. Ya kan? Lagi-lagi pijakan kita tanpa adanya aduan secara resmi, ya kita dasarnya melakukan itu apa? Toh kita buktinya juga belum ada. Secara apa namanya tertulis atau apa kita kan belum tahu lah. Monggo barangkali misalkan ada yang Mas Arco atau dari mana menyalahgunakan atau apa alih fungsinya seperti apa, ya kita bisa sebatas itu kita bisa menjadi acuan untuk bagaimana mengorek ke sana. Itu kan bagian dari hak kita juga ada di sini. Tapi kita tidak, kita melangkah semata-mata ujung-ujung undang, begitu diundang lain sih diundang panakan loh. Kan gitu. Iya kan? Faktanya enggak ada. Tapi ini sebenarnya sebelum komentar Mas Yon, koordinasi antar dinas sama ini nggak menemukan sebuah masalah DPR dan LH misalnya. Baik-baik saja. Kalau kita terima Pak Muhtar itu banyak masalah program, termasuk masalah budgeting. Kurang nih ini. Ini kan koordinasi sebetulnya DPR bisa ngorek masalah di temuan di dinas. Saya kira juga penting untuk bukan hanya soal aduan masyarakat tapi juga koordinasi antar dinas yang menemukan, oh dinas melaporkan ini, oh ya saya panggil Pak, misalnya Pak, oh ya saya panggil Pak, ininya stakeholdernya, nah, ini gimana? Justru kalau masalah lapor-lapor, justru lapor itu munculnya dari dewan. Lapor, audiensi dari warga, kemudian kita sampaikan ke dinas terkait secara teknis. Dan tiga, apabila ada apa namanya muncullah anggaran itu ya karena dari politik anggaran itu, kebijakan-kebijakan yang tentunya berdasarkan kajian yang muncul, ya kan ada beberapa persoalan ya, ada beberapa apa namanya item, bisa jadi masukan dari dewan kemudian menambah anggaran, kemudian yang secara teknis mengetahui secara kebutuhan. Nah ini kalau misalkan apa namanya hubungan ya sangat ya wajib antara pemerintah eksekutif dengan legislatif. Berarti ini sebetulnya sudah pernah ada semacam temuan di lapangan dari dewan dan melakukannya itu. Ya beberapa kali kan kita sudah mungkin tahu, bukan hal-hal rahasia lagi ya, sampai dengan adanya peristiwa-peristiwa di Margasari yang itu kan kita lepas dari saya yang di perbuatan sampai waduh Mas itu sehingga ya alhamdulillah lah. Nah seperti itu kalau tidak ada backup dari masyarakat kemudian itu betul-betul sebuah kebutuhan masyarakat, apalah artinya seorang. Nah itu maksudnya gitu, reksa bunga harus patuh. Kerjasama yang baik, informasinya seperti apa. Nah kalau misalkan untuk apa namanya sampah, nah ini juga justru kami mewakili masyarakat, ingin mengaju kepada dinas terkait lah. Artinya sampah ini tadi temanya ganti. Orang pasti masuk ke sampah. Nah ini menjadi satu persoalan bukan hanya Kabupaten Tegal, mungkin ini seluruh dunia lah masalah sampah, karena kebutuhan masyarakat itu tidak lepas dari efek sampah mau patuku lepon baik tujuannya sampah apa mana ini toko-toko ini juga harus ada sampahnya kan, tetapi ya kami misalnya pemerintah Daerah Tegal Pak Muhtar ini sudah tidak kurang-kurangnya untuk bagaimana mengupayakan itu. Saya kira kalau misalkan kekurangan anggaran sampai kapanpun kalau sifatnya manusia tidak akan ada cukupnya. Akan tetapi upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tegal untuk tahun 2023 kita anggaran 12 miliar ya, sekitar 12 miliar untuk penanganan sampah. Nah persoalannya kan volume menciptakan sampahnya, volume produksi sampahnya baik yang
melalui pasar maupun rumah-rumah warga ini kan semakin hari semakin meningkat Pak Muhtar. Bahkan kalau misalkan di kurs per tonnya itu per hari bisa nyampe berapa itu? 483 ton per hari, coba bayangkan. Nah ini kan sesuatu yang perlu ditangani serius bukan hanya oleh pemerintah daerah saja, khususnya Pak Muhtar. Kalau dulu itu sebelum ada trennya BUMDes mengelola sampah, ini agak mending Pak. Tidak ada penumpukan sampah yang ada di masing-masing desa. Karena ya sifatnya andelan-andelan wis bayar ini per bulan apa ya? Berarti barang anak BUMDes mana tambah kacau gitu. Bukan hanya kacau, upaya BUMDes itu sebenarnya untuk lebih menertibkan, tetapi yang terjadi kayaknya ngatok menang loh, ngatok malah tambah katanya barang anak BUMDes. Sebenarnya upaya BUMDes itu mengupayakan bagaimana ketertiban pengelolaan sampah. Tapi kalau saya lebih menekankan tadi kepada persen warganya, ini bagaimana sadar meskipun iya wis bayar selama bulan orang ketang 15.000 dan sebagainya, tetapi apakah iya bengong bayar kemudian melihat penumpukan sampah itu yang terjadi anggar seperti kayak gini masing-masing nih memakai anak karangan kemudian nambah bakar ya setiap rumah bakar sendiri saja. Saya kira yang seharusnya tiap 2 hari diambil piar oleh BUMDes atau apalah ya minimal bisa terjadi 1 bulan sekali, karena itu saya praktek sendiri. Saya itu di rumah saya sendiri sire ya PR lah yang milah-milah sampah Mas Cok. Jadi kalangan loro aparane kayak karena bekas yang kan gede kan. Jadi sijine sampah plastik, bu organik yang orang ngerti wis pokoke jebule sampah plastik karo ora. Lah yang sampah plastik itu pasti setiap pagi saya bakar sampah. Kalau panjenengan lihat saya di subuh di rumah itu pastilah saya lagi bakar sampah. Sehingga apa? Ya memang saya tiap bulan bayar di sebagai bentuk kepedulian terhadap kebijakan desa lah ya. Tetapi nyatanya bulan itu bulan orang dijukut Pak. Karena apa? Gagine awu. Nah, yang ini dia dibuang di karangan kan bosok. Sehingga ini jadi pupuk juga. Nah, sehingga itu kalau misalkan semua masyarakat menyadari itu, barangkali penumpukan di Benunja ini akan mengurangi. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, adanya TPS di pasar ini juga warga kurang menyadari. Jadi esok-esok bersuku karong pasar ini grup bawa sawari, ini grup bawa sawari. Nah ini juga jadi persoalan. Yang seharusnya sampah pasar yang harusnya per hari paling 1 ton bisa terjadi 2-3 ton karena bukan sampah pasar, tapi sampah warga yang ada di sekitar. Jadi ya aja kemudian menyalahkan kami sebagai pelaksana pemerintahan, tapi kita juga mengedukasi warga bagaimana masyarakat warganya itu bareng-bareng lah mengingat polusi yang ditimbulkan oleh sampah ini kan nanti luar biasa sekali, sehingga tanpa adanya kesadaran semua masyarakat, semua warga dengan kesadarannya itu ya Penunjang walau alam 10 tahun 15 tahun aja kayaknya hatam ya Bang. Dulu lah ya. Iya, Bapak lagi dibakarnya karena soalnya harus dibakar ya orang oli ya kan, melanggar aturan ya. Sehingga kan kudu diuruk dan diuruk sampai sehingga solusi ini nanti raksa bumi ini lah tugasnya untuk mengedukasi warga bagaimana bakar sampah di rumahnya beserta rumahnya. Jangan beserta rumahnya. Oke, saya yakin. Oke, itu lagi kali sampah. Itu mulu juga tapi tulis. Ayo Mas. Bukan Mas ya. Oh, takon, sing ngelang-ngelang. Sampah. Pertanyaannya kan kasih kangen, tapi lebih ke arah tadi ya. Saya apresiasi tetap Mas Haji Mu'min ketika menyampaikan bahwasanya dengan pembelian contoh di rumah ketika memilah sampah antara plastik dan sampah organik.
banyak misal kemudian ditanyakan lagi ke Pak Mukhtar, itu sudah menyalahi aturan juga. Ketika dengan membakar itu jelas ya, tidak disarankan, bahkan dilarang. Makanya kan memang yang kami kawan-kawan lakukan di masyarakat itu pertama memang terkait edukasi itu penting. Karena membangun kesadaran yang selama ini sudah aduh salah, benar, tapi salah. Kayak begini Mas Kaji ngomong milah plastik, tapi plastiknya dibakar ya lebih boros. Karena ini juga menjadi kebiasaan yang kemudian sebetulnya tidak boleh dibiasakan. Salah satu kesadaran yang harus dibangun oleh kita semua sebetulnya. Terkait dengan contoh-contoh di desa yang konteksnya kemudian terjadi pengelolaan sampah, ini juga betul sepakat bahwasanya ini lantas menjadi permasalahan yang justru menimbulkan permasalahan baru yang jauh lebih besar. Ketika kawan-kawan di desa itu melakukan pengelolaan sampah yang tidak dibarengi dengan pola atau metode yang tepat dalam pengelolaan, yang akibatnya penunjang dalam kurun waktu 1 tahun ini sudah overload. Terjadinya overloadnya itu justru karena memang desa-desa melakukan pengelolaan sampah. Nah ini juga menjadi dilema. Itu akan bisa tertanggulangi ketika memang tadi konteks dasar terkait dengan pilihan cara atau orientasi yang dilakukan. Di beberapa desa ada yang sudah cukup berhasil berhenti melakukan pembuangan sampah ke penunjang, artinya sudah selesai, betul-betul selesai di desa. Itu yang saya pikir perlu untuk kemudian didorong, disupport terkait dengan pola atau mekanisme yang mereka lakukan. Nah ini yang harapannya kemudian bisa dijadikan contoh. Nah, konservasi alam lainnya, Mas. Konservasi alam. Ya, kalau saya pribadi, ya saya secara personal kebetulan ikut di forum komunikasi Waduk Cacaban Hebat Lestari. Terkait konservasi saya pikir gini, tadi sudah dibahas, ini nggak lepas dari urusan perut. Nah, saya pikir satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk menghentikan, selesaikan perutnya dulu. Selesaikan permasalahan perutnya dulu. Tapi dampak konservasinya terjadi. Nah, saya ambil contoh di Cacaban yang kita lakukan. Kita merubah pola kawan-kawan yang sudah berlaku di Cacaban yang memilih tanaman jangka pendek. Itu untuk kemudian pelan-pelan kita geser ke tanaman jangka panjang yang juga bersifat konservasi. Tapi itu nggak bisa langsung semerta-merta. Ya, misal contoh di Cacaban banyak itu jagung dan tanaman-tanaman pendek yang secara dampak itu juga memang merusak abrasi. Sing donge tahanan akhirnya kegawaran pelaku yang kemudian jadi sedimentasi. Nah ini pelan-pelan kita lakukan. Polanya adalah kita mengajak kawan-kawan di lingkup Cacaban untuk kemudian mulai menanam tanaman kayu keras yang produktif, berupa tanaman-tanaman buah ataupun tanaman-tanaman yang memang memiliki produktivitas kayak petai, durian, mangga, nangka segala macamnya. Itu pelan-pelan sembari kita tanam, pola yang dijadikan jadikan pola tumpang sarinya itu berbarengan. Nanti di sela-sela tanaman kayu keras itu kita tanami juga pelan-pelan itu ada kayak sayur, kangkung, bayam, kacang panjang, timun dan segala macam yang sifatnya memang jangka pendek. Tapi itu pelan-pelan. Termasuk ketika pemanfaatan rumput pakan ternak. Nah ini yang sebetulnya secara tidak langsung juga harapannya kemudian membantu kegiatan produktivitas kawan-kawan petani yang ada di lingkup Cacaban. Setiap hari mulai dari rumput ataupun kayak pisang-pisang jenis tertentu yang dimanfaatkan daunnya. Nah, secara otomatis juga membantu masyarakat di sana tetap produktif dan juga merawat tanaman-tanaman yang sudah ditanam. Ya. Karena kalau tidak dibarengi seperti itu, seperti yang pernah dilakukan kawan-kawan tersebut di atas. Saya dengan Mas Kamal dan kawan-kawan di sana itu kan pernah melakukan penanaman juga. Baru ditanam pagi harinya, itu sore itu udah hilang. Ya, sudah hilang. Karena balik lagi konteksnya adalah lah yang daripada ditandurinnya nunggu sesuai dengan sudah belajar. Nah ini yang saya pikir juga. Apa Mas Jos terhadap Pak Mukhtar tadi soal konservasi alam ini?
kalau dengan dinas lingkungan hidup kita sudah membangun sinergi yang insya Allah berjalan dengan baik. Dinas lingkungan hidup kemarin juga menginisiasi untuk kemudian nanti melakukan salah satu pola yang kita jalankan terkait kalau kemarin kalau nggak salah untuk tanaman obat ya, tanaman obat dan tanaman yang sifatnya kayak jamu kayak gitu. Tapi di situ juga sekaligus untuk taman edukasi. Nah, artinya itu juga pola yang menurut saya juga bisa menjadi peluang untuk kemudian juga menjawab terkait dengan permasalahan perut yang juga berdampak konservasi. Ya. Kalau Haji Mukmin ngapunten, ini terkait perhatian saja. Terkait perhatian. Jadi kawan-kawan reksa bumi, kawan-kawan penggiat yang lain itu selama ini kan bergerak swadaya, bergerak dengan istilahnya kemampuan semampunya mereka. Yang pada dasarnya sebetulnya kita nggak mau menafik bahwasanya kita butuh dukungan terkait dengan hal-hal yang sifatnya juga untuk kelangsungan kegiatan yang kita lakukan yang sifatnya juga membantu dalam pelestarian lingkungan. Nah ini sekiranya memang kemudian ada hal-hal yang bisa dibantu oleh kawan-kawan di Dewan terkait dengan support-support kegiatan yang sifatnya memang bersifat konservasi. Ini saya pikir perlu. Setidaknya gini, kegiatan yang sebetulnya sudah berjalan karena satu dan lain hal yang mungkin sifatnya terkait dengan pembiayaan segala macam lantas terhenti. Orang pernah ngajukan hibah? Sejauh ini kita tidak sampai terakhir kebetulan kita ditawari kerjasama dengan pemerintah melalui dinas lingkungan hidup terkait dengan beberapa kegiatan yang dibangun oleh dinas lingkungan hidup, kemudian menggandeng kami untuk menjadi kepanjangan tangan, artinya untuk membantu beberapa program di dinas lingkungan hidup. Ya, saya pikir itu hal yang juga membantu terkait dengan gerak lacak kawan penggiat. Nah, harapannya ini di Dewan hal-hal seperti ini adalah pembicaraan atau arah-arah yang lebih sensitif ya. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Mas Yos. Ya. Mas Fatur, Mas Fatur. Baik, Pak. terima kasih sebenarnya. Kalau dari diskusi ini yang menarik itu tadi yang dikatakan Pak Mokhtar. Pak Mokhtar, gimana sih? 9.300 hektar. Iya. 930 hektar lahan kritis ya, yang kemudian harus di konservasi dan ya termasuk revitalisasi dan lainnya. Dan rekomendasi Pak Mokhtar yang sangat menarik ini sebenarnya tidak lagi edukasi. Meskipun itu harus tetap dilakukan. Tapi yang paling tajam adalah dari soal sanksi. Sanksi gue. Nah, kalau melihat misalnya tentang misalnya tadi disampaikan juga oleh Pak Mokhtar, sebenarnya di luar administrasi soal perizinan di kalian misalnya di Cacaban itu sebenarnya ada lahan yang tidak boleh digali tidak. Apakah itu juga menyalahi atau tidak? Kalau kemudian korban tadi disampaikan Pak Mokhtar sudah laporan ke provinsi termasuk Balik Dewan dan lainnya, sanksinya kan hanya administrasi. Kalau kemudian ditemukan, kan di LH ada gakum misalnya. Kenapa tidak laporan ke gakum misalnya? Kalau kemudian menyalahi aturan misalnya. Kalaupun dinas tidak berani, memang kasih laporan misalnya kayak gitu lah. Masyarakat sih laporan tapi di data kasih kemudian memang itu menyalahi. Bukan orang kepenak misalnya. Masyarakat baik. Ini masyarakat baik. BPPD ada. Dapat Dewan. Bukan. Kalau termasuk misalnya yang kemudian di alih fungsi lahan, kalau memang aturannya dan harus dilakukan penindakan, tidak mesti semua masyarakat tahu soal bagaimana laporan penindakan. Nah, kemudian kampung gue wilayahnya kantornya di Surabaya, wilayahnya Jawa Bali misalnya gitu, laporan mana pimpin misalnya gitu. Tapi kan ada orang yang tahu soal itu. Ya ngerti lah misalnya gitu. Di sini
beberapa kali ada teman-teman cacapan yang cerita di situ, mas ini kayak gini ya tidak ya, ini kemudian cacapan bisa jebol misalnya gitu. Ini sebenarnya masalah apa tidak ya? Saya yang paling tahu pasti ada di dinas LH gitu ya. Meskipun bukan soal perizinannya, tapi soal lingkungannya kan pasti tahu. Soal izin dari pusat yang kemarin juga ditarik ke pusat, terus kemudian dikembalikan lagi ke daerah. Tapi kan pasti pemerintah daerah tahu soal wilayah, soal kemudian tidak hanya soal perizinan. Nah, ternyata konservasi tidak hanya aliansi, terus kemudian alih fungsi lahan dan lainnya, ada limbah. Sebenarnya kan warga syariah sebenarnya apa mana desanya selain di Jatilaba dan lainnya gitu ya. Ada papan ke masyarakat penggolo pasti ini ngeluh. Aslinya ya ngeluh. Apakah nyawa disumpah. Kalau saya sih melihatnya kalau kemudian ya izin dilakukan, terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan aturan dilakukan, mesti keluhan masyarakat juga bisa terselesaikan. Tapi kalau tidak bisa dibilang sebenarnya kayak mana lagi gitu. Saya tidak tahu limbahnya apa. Pengen aku ada karena udah dimana ya. Sing umai terang sebanyak. Kalau kemarin kan bisa dilaba soal pengolahan limbah yang oli diarah gitu untuk menjadi bahan bakar kapur dan lain-lain. Meskipun akhirnya agak rame, tapi ternyata yang menjadi tersangka dan dipenjarakan bukan yang di Makassar, tapi yang penyuplai yang dari Bekasi. Dapat difonis 1,5 tahun perusahaan yang dari Bekasi yang kemudian di Makassar. Padahal yang ramai di Makassar bukan soal Bekasinya, tapi banyak limbah yang tidak sesuai dengan di sana gitu ya. Iya, operasionalnya kan. Nah, sebayatnya apa sih? Sebayatnya apa namanya ini? Ya biar masyarakat juga tahu kan, kalau soal perizinan bikin perusahaan bikin bangunan pasti menunggu AMDAL dan lainnya. Nah, warga juga mesti kita pengen tahu apakah kemudian warga Jembayat juga tahu soal itu. Nah ini sih, tapi yang paling setuju saya tadi omongan Pak sanksi. Tapi penegak orang bisa bergerak misalnya kalau kemudian tidak ada laporan misalnya gitu. Nah warga tidak laporan, bebas laporan. Aku sendiri tuh Pak Adi terus Pak Jody, Pak Pramuta dan ini betul tadi apa yang katakan bahwa kita mengkerucut pada hal yang sifatnya tadi bukan usul itu aksi. Apa yang harus dilakukan? Mas Adi. Ya, Mas. Sekali masih statement ya karena kita. Ya paling sementara mungkin saat ini kan kita kan fokus di gunung ya mungkin ya. Alih fungsi lahan itu ya. Mungkin dari kami melihat, dari teman-teman melihat di situ ada pihak ya yang berkompeten karena ini kaitannya di daerah Sawangan itu kan perhutani ya, milik perhutani. Paling tidak kan dari internal perhutani itu kan bisa lebih pengawasan bisa lebih detail. Tadi sudah sampaikan ada informasi dari masyarakat, mungkin orang-orang lapangan perhutani seperti mandor, mantri, ya diduga mungkin melakukan suatu perbuatan yang terus kemudian menimbulkan hingga terjadi alih fungsi lahan. Itu kan secara internal kan mungkin lebih dimasifkan lah ya, itu ya dari mungkin ADM atau dinas atau kementerian gitu. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Kaitannya harapan belajar dari beberapa kegiatan yang kita lakukan dengan komunitas tentunya memang kita terhadap lingkungan itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi semua komponen masyarakat. Semuanya itu harus memang bergerak. Bahasa tadi Pak Mutari keroyokan. Itu harus memang pergerakannya harus masif. Di samping itu juga kaitannya berkolaborasi dengan elemen terkait. Berarti pemerintah dengan juga merangkul teman-teman penggiat
kaitannya lingkungan itu perlu. Karena memang selama ini kami tidak terlalu tergantung dengan pemerintah yang ada. Kita juga inisiatif, kita juga teman-teman bekerjasama dengan di Pemalang itu kan ada lahan pembibitan konservasi di Belik. Itu juga kita kerjasama kaitannya kita titip benih di situ. Suatu saat kita ada kegiatan ambil. Jadi itu di sana juga sistemnya kita tidak beli. Kita mengganti tanaman yang kita ambil kemudian disemai kembali. Nah ini juga artinya perlu dukungan dari kita memang secara mandiri. Sementara ini kita mandiri. Tadi juga dikatakan Mbak Jimin, harapan kami ya nantinya yang punya kebijakan itu bareng-bareng ketika ada kegiatan tidak terlalu formal dalam misalnya ini, tetapi ketika misalnya pembicaraan ini misalnya usulan baik ini ya direspon dengan baik. Mungkin itu. Kaitannya dengan Mas Pak Pur tadi, gakum perlu nggak? Sangat. Ya. Perlu banget. Terima kasih. Persoalan gakum. Saya sudah melakukan upaya ke gakum dan sudah ada penindakan 4 perusahaan dan sudah melakukan penaatan atas sanksi dan perusahaan itu ternyata mau. Ini yang di Karangdawa. Padahal pemulihan itu satu perusahaan tidak kurang dari 1 miliar. Itu sudah kami lakukan. Jadi kalau ada pertanyaan gakum, kami sudah tidak tidur maksudnya. Ini papat ya, papat persentase papat berapa? Persen dari yang ada di Kabupaten Tegal ya? Yang di Karangdawa itu 4 itu sudah tuntas. Semuanya Pak. Ya, hanya persoalannya yang di Karangdawa itu yang jadi masalah sampai dengan sekarang bukan perusahaan besar, tetapi perusahaan kecil yang UMKM itu, yang sorghum itu yang sekarang masih berlangsung. Dan ini sedang kami pikirkan dengan KLHK yang besok tanggal 15 itu akan ada kunjungan dari KLHK ke kami dan ke pemerintah daerah dalam ini Bupati. Jadi memang upayanya kami sudah luar biasa semampu kami. Itu Karangdawa sudah selesai Pak? Belum. Belum. Iya, saya jawab apa adanya belum. Iya. Yang lain Pak. Yang lain apa sih? Yang lain Wow. Cajaban. Butuh cajaban. Margasari. Ya, Margasari Cacaban terus. Ya ini Karangdawa sudah Margasari. Iya, Cembayat tahu. Cembayat. Kalau yang berizin kami tahu, yang belum berizin kami belum tahu. Karena kami sebetulnya ranahnya di yang sudah izin. Siapa yang berwenang untuk menangani yang tidak berizin, yang jelas tidak ada. Tetapi manakala kami mendapatkan informasi, laporan apapun lah, lalu dengan data yang otentik dan jelas ada, akan kami turunkan tim pengawas ke lapangan. Kalau memang itu kebenarannya ada dan menimbulkan dampak yang luar biasa, ya kami ya kembali lagi ya tidak tidur lagi. Ya. Berarti terus akan berupaya gitu. Iya. Bagaimana konservasi ini terus akan berjalan gitu. Iya. Kan kalau ini sampai persoalan lingkungan hidup sampai tidak selesai 2 tahun ke depan, saya akan mengajukan mundur. Tak keruan pensiun. Protokol manis pensiun. Nah, kalau Cacaban itu sebenarnya melewati ring tidak Pak? Melewati jalur bijun enggak? Kami tidak mempunyai kewenangan untuk bicara masalah melewati ring atau tidak karena ini bukan kewenangan kami. Nah, kalau memang mau mengetahui kewenangan tuntas persoalan itu berarti harus digelar diskusi banyak pihak. Itu baru nanti itu kewenangan siapa silakan ngomong. Nanti saya kewenangannya apa saya ngomong. Tapi kalau bukan kewenangan saya ngomong nanti saya salah. Emangnya kewenangan siapa Pak? Kewenangan provinsi. Sekarang itu pusat jadi Pusat. Iya. Padahal bukti ada Mas Haji. Bukti ada. Mas Andi nyiapkan bukti. Mas Sabumi juga dan maksudnya ada bukti ada. Berani nggak menemani dari Dewan? Monggo bersurat. Benar, Ya, sampaikan ke kami. Iya.
monggo sampaikan buktinya ke kami, kemudian kepadanya ketua dewan, nanti kan berarti rekomendasi ke komisi yang menangani. Gitu ya. Sebatas ada surat pasti akan kita tidak lanjut. Dari Mas Fatul gimana? Oh ya mau nih. Tadi oleh Elhan disampaikan bahwa kalau yang kami tahu yang berizin, ya kan? Ya kan, berizin mana tahu Pak? Kalau tidak berizin berarti Sampaikan ke kami juga. iya. Iya kan? Kalau yang pemutar tahu berarti yang berizin. Iya. Kalau pemutar tidak tahu berarti kan belum izin. Iya. Iya maknanya seperti Iya. itu Pak. Kewenangan kami yang Berizin. yang Iya. tidak berizin harus kami tahu agar Iya. kami Dan tadi kan belum tahu, berarti kan belum berizin. Nah, ini menjadi Nah, ini menjadi apa tanggung jawab kita bersama. Iya. Iya. Nah, kalau kami anggota dewan, ya itu tadi kalau ada laporan, itu kan sebenarnya lokasinya di desa saya. Tapi kalau saya kemudian secara pribadi datang ke sana, lah urgensi saya sebagai apa? Ketika sebagai dewan, nah kemudian apa namanya support dari warganya seperti apa? Kan wakil. Nah, ketika langsung ke sana tidak ada support dan saya senang sekali dengan Reksa Bumi kalau bisa booming cabang atau rantingnya ada di semua ya semua desa dan kecamatan ini kan bisa untuk pengawasan Gerakan politik. bisa jadi di mana nah ini dah pemanfaatannya untuk kelangsungan bagaimana lingkungan ini menjadi lingkungan ramah sob, apalagi ke depan itu saya yakin lah digulirkannya tentang Undang-Undang 2023 itu kemarin sampai dengan munculnya pengelolaan tentang sampah saja sudah sebegini parahnya dampak yang ditimbulkan akibat kurang kepedulian daripada masyarakatnya, sehingga lembaga-lembaga yang seperti Reksa Bumi ini yang mestinya harus kita push lagi. Nah, berkaitan dengan apa sih sumbangsinya tadi, jadi direvisi lah anggaran untuk itu ada nggak Pak? Ada, cuma 30 juta. Nah, tinggal nanti kan Pamutan mengajukan ke Anies tadi untuk pengembangannya nanti melibatkan pegiat lingkungan hidup. Kalau misalkan hibah tadi disampaikan, kalau hibah itu apa namanya bidangnya Mas Acong, ahli sekali itu kalau hibah. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan legalitas juga sih ya, sehingga bisa ya berupa kegiatan Mas. Kalau berupa kegiatannya berarti adanya di mitra kami di Dinas LH. Begitu? Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Nur Nasibur. Monggo. Closing pemberatasan. Ya. Besarnya masalah dengan upaya yang dilakukan tidak sebanding. Kalau ini diteruskan, maka tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Perlu ada selisih antara upaya dengan masalah itu harus ditutup dengan kebersamaan. Kebersamaan, dikeroyok bareng. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan Pak Haji Mukmin, kepedulian. Kepedulian itu ketidakpedulian, indeks ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup itu 72,5%. Wush, tinggi sekali. Ini yang memprihatinkan. Kepedulian bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan pinter-pinter kabeh. Tetapi bagaimana supaya orang itu tidak hanya ngomong saja, tetapi action. Yang ketiga, semuanya perlu gerakan bersama. Terima kasih. Ya, ada tambahan? Tambun. Ya. Cuma titip pesan dengan Mas Haji Mukmin buat DLH, turunlah antara DLH ditingkatkan. Pertama itu, yang kedua, soalnya tahun ini belum dipotong familiar soalnya melas Pak aja lah, aja sampai kalau pokir lah, melas DLH gitu ya Pak. Tak benar nih Pak. Aja tidak melas, kebutuhannya kan kita. Iya, ini kebutuhan kita bersama bahwa hasilnya gimana ya Pak Mas Haji Mukmin? Ya. Bahwa bicara tentang lingkungan hidup, bicara tentang alam itu kita bukan hanya bicara tentang alam sekitar, bukan hanya bicara tentang lingkungan hidup, tapi kita bicara tentang peradaban.
kalau kita bersama-sama mengunjung untuk bisa melestarikan dan menjaga alam sekitar itu lewat bertukar kebudayaan, itu sama dengan menjaga sebuah peradaban. Itu saja saya sampaikan. Matur nuwun, terima kasih. Monggo maju bersama kita tutup. Mas Samsul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Konservasi Alam Dunia. Iya, lagu ini